Guys, balik lagi sama aku Putri Kendall di sini dan sekarang waktunya ngobrol bareng Kendall. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita liatin di quotes Instagram, yaitu self healing. Nah, karena banyak orang kan yang sering-sering nge-share itu tapi nggak tahu tuh self healing sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi hari ini aku bakal ngebahasnya sama salah satu narasumber yang berkompeten untuk membahas mengenai self healing itu. Jadi bersama siapa? Putri Ajhara. Jadi Putri Ajhara ini adalah salah satu mahasiswi dari prodi bimbingan konseling. Jadi emang dari semester awal sampai sekarang tuh membahasnya mengenai yang seperti itulah. Jadi perkuliahan kamu itu ngebahasnya seputar Psikis ya, psikologi gitu. Nah, jadi pas banget dia menjadi narasumber kita hari ini. Jadi aku mau nanya langsung nih, menurut yang kamu pelajarin itu self healing itu apa sih sebenarnya? Penyembuhan diri sih, lebih mengenai penyembuhan diri terkait trauma atau rasa sakit hati yang ada di masa lalu. Berarti gitu. itu kayak kenanya tuh ke batin, Ya, kayak luka batin. Kayak ke batin, lebih ke mental dan psikis kita gitu loh. Oh, ngomong-ngomong soal batin, penyebab awal kenapa kita itu bisa luka batin tuh kayak gimana? Penyebab tuh nggak ada secara spesifik sih, karena seperti ini, kita tuh dibesarkan dengan cara yang berbeda ya. Kita tuh dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan lingkungan dan budaya yang beda. Habis itu kita juga selama perjalanan hidup tuh perjalanannya juga beda-beda gitu loh. Jadi misalnya gini sederhananya, aku sakit hati atau trauma karena dikasarin, belum tentu kamu trauma dengan hal itu ya kan. Nah, jadi semua orang tuh punya rasa sakit hati dengan alasan tersendiri sih. Semua itu terjadi karena mungkin ada satu hal kejadian di luar ekspektasinya dia dan harapannya dia. Ketika itu terjadi dia shock gitu. Iya, ketika shock dia tidak tahu harus apa karena ini adalah hal yang baru. Jadi mungkin dia pada saat Oke, aku mau ketawa liat makamnya. And then nah, itu yang bisa menyebabkan dia trauma. Oh, jadi gini, berarti kayak kita tadi nangkap ekspektasi loh, harapan. Tapi misalnya gini nih, berarti manusia itu kan nggak luput dari harapan kan? Nah, yang membuat suatu maksudnya itu ada nggak sih kayak standar harapan ini kenapa nih bisa jadi ujung-ujungnya jadi trauma? Kan ada nih orang-orang tertentu yang mungkin bisa berharap, tapi kalau misalnya nggak kejadian ya biasa aja gitu. Tapi ada satu orang yang emang berharap saat itu harapannya itu nggak kejadian, akhirnya jadi trauma. Apakah itu kayak ada harapan mengenai ini atau itu gitu? Teman hidup kita tuh berbeda-beda gitu loh. Jadi misalnya penyebabnya yang kamu katakan tadi kayak kamu yang Anda atau saya ya, jadi apa ya? Jadi kamu harapan itu ekspektasi, mengenai ekspektasi. Jadi ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan terkadang itu bikin trauma. Jadi ekspektasimu dengan ekspektasi orang lain itu tentu berbeda. Hal itu berbeda karena kita tadi dibesarkan dengan cara yang berbeda. Pengalaman hidup kita tuh beda-beda semua. Jadi misalnya gini loh, kan orang-orang tuh berbeda nih, berbeda lingkungannya atau cara dia berkembang. Berarti kalau misalnya dia itu berkembang nih, pasti kayak misalnya mau capai sesuatu dan itu nggak dapet, mungkin menurut aku nih ya, aku nangkapnya nih kayak kamu bilang, jadi cara berkembang atau cara dia mengelola rasa harapan yang nggak digapai itu tergantung orang sekitarnya nggak sih? Kayak misalnya di rumah ada orang tua yang emang ada dua tipe orang tua. Yang ngedukung apapun hasilnya, sama ada orang tua yang menuntut kalau itu harus satu tujuan, ya kan? Jadi kalau misalnya, jadi ada tipe dua orang tua sama dua orang anak nih. Misalnya mau masuk sekolah nih, masuk sekolah SMP di tempat yang sama, dua-duanya gagal. Nah, orang tua yang pertama ini tipikalnya dia itu suportif apapun yang terjadi, ya udah gitu, ya udahin aja, tapi tetap dikasih nasihat. Yang kedua ada tipikal orang tua yang kayak marah-marah, misalnya nih anaknya ini nggak masuk sekolah itu tadi kan, jadi dia tuh kayak menyalahkan anaknya sambil memojokkan, dan ujung-ujungnya kayak anaknya tuh nggak ada dapat dukungan gitu loh. Karena kan apapun yang kita gapai itu kan di luar dari kehendak kita, kan itu masih ada kehendak Tuhan, ya nggak sih? Kayak nggak bisa memaklumi dan bisa memaklumi kenapa kita itu nggak bisa menggapai sesuatu. Ya nggak sih? Itu ngaruh banget nggak sih? Kayak faktor utamanya tuh di lingkungan terdekat, yaitu orang tua. Iya, benar banget. Jadi terkadang lingkungan selain orang tua tuh sangat berpengaruh. Makanya kita tuh perlu milih temen, milih pacar, milih sahabat, kita kudu milih
kalau kata orang temen tuh nggak perlu milih temenan sama siapa. No. Kalau aku harus milih gila, banget. Gak bisa. Konsepnya tuh gini, kita silakan berkenalan dengan siapapun, berinteraksi sama siapapun, tapi pilih buat temen dekat, temen yang kayak bisa kita ceritain apapun, yang tempat kita bersandar lah istilahnya kan. Karena itu kita sekarang ini terbentuk karena orang-orang terdekat kita, circle. Iya, entah itu orang tua atau siapapun. Iya sih. Ada yang menjatuhkan, ada yang membangun kita gitu loh. Iya sih, bener. Kayak kita tuh harus hidup di lingkungan itu orang-orang yang membangun. Tapi kadang-kala yang hal-hal kayak gitu tuh tanpa disadari sih sama setiap orang. Ada yang mandang kalau biasa aja, tapi nggak, secara tidak langsung itu mempengaruhi nggak sih? Ya, kalau misalnya diri ini nggak punya prinsip biasa aja, maksudnya ke diri sendiri apa ke orang lain? Kan kamu bilang tadi kan apa namanya tuh, circle itu mempengaruhi. Nah, tapi realitanya tuh semua orang tuh nggak bisa sadar kalau itu tuh penting. Iya, bener. Karena kurangnya kesadaran mereka sendiri gitu loh. Dan mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh berkembang tuh berkembangnya mereka itu bisa dipengaruhi ya. Pertama orang tua gitu. Itu kenapa aku bilang orang tua itu adalah titik penting. Ya kan? Karena orang tua itu adalah yang paling dekat, benteng, pusat kontrol. Karena dari kita lahir, yang pertama kali mengajarkan kita untuk segala hal itu adalah orang tua. Jadi biasanya kata orang gini, didikan orang tua ya hasilnya adalah anaknya gitu. Iya, anaknya sekarang. Tipikal. Makanya kalau misalnya dari kecil itu orang tua itu kenapa harus bisa mengerti bukan berarti itu mencukupi kebutuhannya, tapi bagaimana dia tuh bisa membuat anak ini mencurahkan apa yang terjadi, masalah apa yang dihadapin. Ya nggak sih? Kalau misalnya orang tua bisa menghandle nih anaknya tuh selalu laporan kalau misalnya ada masalah, sakit hati sama orang lain, cerita ke orang tuanya yang bisa membuat anak ini tenang kembali. Mungkin setelah keluar dari circle dari keluarga, dia aman-aman aja. Ngerti nggak sih? Dan pada faktanya tidak semua orang tua seperti itu. Bener banget. Karena kebanyakan yang kita tahu tuh malah otoriter. Tau nggak sih, otoriter tuh kayak menekan anak. Iya, menekan. Pokoknya berlindung di balik demi kebaikan anakku. Berlindung gitu. Di balik karena dia adalah orang tua. Iya, karena ya itu orang tua itu susah sih. Kalau orang tua zaman dulu kali atau zaman sekarang ya juga bingung juga karena kita belum pernah jadi orang tua nih. Karena sekarang itu ibu-ibu muda tuh dia lebih open minded sih, maksudnya lebih bisa berteman, atau sekarang lebih banyak orang yang menjadi orang tua muda nggak sih? Kalau dulu kan orang-orang tua kan kayak zaman kita. Satu hal sih, semua itu terjadi karena kepercayaan terhadap budaya dan agama yang terlalu berlebihan. Apa karena bukannya ngaruh masa muda? Mungkin juga karena pengalaman hidup mereka. Nah, terkadang tuh kepercayaan mereka juga gitu loh. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Pernah kan ketemu orang tua yang kayak gitu? Pernah dong. Pernah orang tua. Jangan ditanya. Kalau masalah orang tua tuh nggak ada habisnya gitu loh. Kalau aku sih nangkep lebih emang pengalaman itu kalau misalnya orang tua punya masa lalu yang nggak baik nih. Jadi dia itu kalau orang tua zaman dulu, dia semakin dia bisa bergaul atau punya pengalaman banyak, dia bakal bisa mengerti anaknya. Tapi kalau punya orang tua yang cuman kayak istilahnya cuman main di rumah, nggak tahu dunia luar, dia pasti kayak lebih ke mengekang sih. Menurut aku ya, karena aku punya pengalaman. Nah, karena kita udah nih tentang self healing nih, faktor utamanya apa? Karena luka di batin tuh kan. Nah, apa nih misalnya timing dimana kita butuh self healing itu saat tuh kayak gimana? Kamu kan udah pelajari nih kayak self healing tuh gimana, dan kapan nih kita tuh butuh yang namanya self healing? Kita butuh self healing itu ketika ngerasa di diri sendiri, karena self healing ini untuk diri sendiri ya. Dari diri sendiri untuk diri sendiri. Saat kita ngerasa bahwa ada yang belum selesai. Apa itu? Masa lalu. Contohnya misalnya nih, aku pernah tuh pernah nggak sadar, karena pada dasarnya kita tuh bahkan nggak sadar. Aku nggak sadar apa sih yang belum selesai. Kadang aku tuh bisa nangis sendiri, kayak sedih, pernah kan di posisi itu, padahal nggak ada kejadian apapun. Dan akhirnya aku tuh coba buat me time, buat ngomong sama diri sendiri apa yang salah dari diri aku. Ternyata di masa laluku tuh ada yang belum selesai, rasa trauma. Iya sih, bener, traumatik. Iya sih. Dan trauma ini yang belum selesai itu kayak gimana sih? Misalnya, atau si Putri ini belum pernah mengungkapkan sesuatu ke orang, atau masa lalunya sama karena belum diselesaikan gitu. Belum diselesaikan bukan berarti belum kita menyudahinya, tapi belum menyelesaikan cara kita terhadap masalah ini. Mengikhlaskan itu dipaksa terjadi. Iya sih.
Oh iya ya, nggak, aku nangkap. Nah jadi ya jadi mungkin juga teman-teman tuh banyak yang kayak tiba-tiba sedih nggak tahu kenapa, karena ada rasa yang belum selesai, bukan rasa apanya, cuman kenapa ya nih tiba-tiba sedih, sampai pada akhirnya aku sadar yang belum selesai adalah rasa trauma, takut. Aku takutnya tuh pernah punya mantan yang kasar, toksik banget. Nah, aku coba lagi ngingat gitu loh, ngingat kejadian itu di beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya aku coba ngomong dan minta maaf sama diri sendiri. Minta maafnya karena kamu minta maafnya itu karena kamu membiarkan orang lain menyakiti diri. Oh, oke, aku ngerti. Iya, karena itu salah satu udah masuk metode tuh, udah masuk metode self healing. Jadi kapan itu ketika kita ngerasa di diri kita tuh ada yang janggal, ada yang masih kita simpan dengan rapi. Oh, I know, aku nangkap sekarang. Jadi misalnya trauma batin nih lah, kayak sakit hati, karena apapun misalnya, kerjaan, cinta, sahabat, teman, orang tua, atau misalnya, apapun itu. ya benar-benar dari misalnya dari semua masalah orang tua, teman, pekerjaan. Kalau kita nggak ikhlas nerima itu terjadi sama kita, belum selesai. Itu namanya belum selesai. Iya. Dan itu bakal jadi trauma. Jadi selalu ingat-ingat terus. Iya. Makanya nggak akan ada selesainya kan? Iya sih, karena bener-bener. kita berprinsip gini, biarkan waktu yang menyembuhkan. Nggak ada. Nggak ada. Udah serius nggak ada. Aku sih pernah sih kayak ngalamin self healing, cuman karena nggak semua orang itu sadar sama self healing, ngerti nggak sih? Iya, karena edukasinya belum nyampe. Iya, belum nyampe, dan aku tahu ini pun di umur yang ini yang udah 20-an sebenarnya, kayak ini karena berkat sosial media juga sih. Iya. Cuman ya karena itu kita itu sering dendam nggak sih? Dendam, ngerti nggak? Dendam itu bukan berarti kita tuh kayak mau balas dendam, mau ngebunuh orang, tapi kayak kita itu nyimpan sesuatu amarah, ya kan? Amarah dari satu masalah yang pernah kita alamin, kita pendem, yang kita yang jadi bakal yang secara nggak langsung tuh jadi tertanam di otak nggak sih? Karena kebiasaannya kita tuh buat nahan. Iya. Ngerti nggak sih? Kayak buat iya, karena nggak enakan untuk apa sih? Nah, kalau aku tuh ya, kalau kita kan tipenya beda tuh. Mungkin kamu kalau lagi sakit hati lebih ke ngomong. Kalau aku tuh lagi sakit hati tuh nangis, tapi banyak orang yang nahan buat hal itu. Nggak apa-apa kok, kuat aja. Nah, itu tuh bakal jadi luka gitu loh, bakal ketimbun terus gitu loh. I know. Jadi kayak misalnya kita tuh harus bisa ngeluapkan itu. Jangan, iya, jadi kalau kita nggak bisa ngeluapin perasaan kita pada saat ada masalah itu, ketimbunnya tuh jadi luka batin dan trauma. Iya sih, kadang-kadang tuh kita tuh sering loh ngelihat orang nih kalau misalnya dapat masalah atau dimarahin, karena mungkin dia tuh nggak berani sama orang yang marahin dia, jadi dia tuh nggak berani ngungkapin apa yang dia rasakan. Akhirnya dia iya aja menerima fakta kalau dia adalah orang yang salah, atau fakta yang lain. Jadi setelah dia keluar dari tempat itu, dia ngebawa terus itu masalah. Jadi misalnya nih, kamu tipikal orang yang suka ngasih orang, misalnya selalu traktir nih ya, selalu naktir orang. Terus ada satu ketika kamu itu dimanfaatin orang, kamu tahu dan kamu diam dan kamu ngejauh. Akhirnya kedepannya kamu kayak kebiasaan, nggak mau lagi jadi orang yang kayak gitu. Itu termasuk nggak sih? Termasuk. Kalau self healing tuh fokusnya ke trauma sih, trauma. Ya, jadi dia tuh trauma buat kayak misalnya berinteraksi sembarang orang. Nah, seharusnya dia ngomong gitu kan, karena seharusnya dia bisa mengeluapkan rasa kesalnya. Jadi seenggaknya misalnya gini, aku biasa traktir kamu, tapi kamu kebiasaan. Seenggaknya aku ngomong, tolong ya lain waktu, kayak kita bayar masing-masing atau gantian. Nah, karena aku rasanya nggak enak, dan akhirnya aku menghindar, dan itu akan kejadian terus menerus dong. Dan kamu tuh ngecap orang lain sama kayak aku. Karena aku nggak bisa ngeluapkan itu rasa kesalku tuh, jadi aku tahan, aku simpen gitu loh. Oh iya, jadi luka batin ini bener-bener itulah. Kayak misalnya kamu marah sama satu orang, itu semuanya sama. Misalnya aku trauma sama satu cowok, bakal trauma ke semua cowok. Iya, jadi kamu nganggap semua cowok itu salah gitu ya. Jadi itu namanya pengaruh dari luka batin ya. Luka batin makanya ini perlu disembuhkan. Oke. Nah, metode buat nyembuhin itu kayak gimana? Me time. Lebih cuma satu doang? Enggak, banyak hal yang bisa kita lakuin untuk diri sendiri, dan itu sangat mudah, tapi belum tentu kita mampu. Ngerti nggak sih? Wow, bahasanya bijak sekali ya. Karena itu tuh hal yang mudah, tapi belum tentu kita mampu. Karena apa? Kita nerima diri sendiri dulu. Kita kenalin diri sendiri dulu tuh lebih gimana sih?
Karena buat kita menyayangi diri sendiri itu kita perlu kenal dong sama diri sendiri. Iya. Kayak kita mau pacaran sama orang, ya kan kita harus kayak pendekatan dulu segala macam. Nah, buat kenal diri sendiri itu kayak gimana? Pernah nggak sih kamu di fase yang emang introspeksi? Iya, ngomong sama diri sendiri itu perlu, bukan kita gila ya. Serius. Kamu sih aku tuh paling suka ngomong sama diri sendiri, bukan karena aku gila, bukan, tapi ngajak diri sendiri nih ngomong gitu loh. Kayak misalnya aku kesel nih hari ini, maaf ya hari ini udah bikin kamu gitu. Kesel gitu, maaf ya kalau orang-orang di sekitar kamu bikin ini, maaf ya kaki hari ini aku bawa kerja capek-capean. Kamu gitu ya, tipikalnya. Aku tipe orang yang aku gitu. Tipikal orang yang nggak bisa, maksudnya itu nggak kayak gitu tipikalnya, tapi mengingat. Oh, berarti di sini ya. Mengingat maksudnya itu kan kamu tipikalnya langsung ngomong nih sama dia. Kalau aku tuh nginget aku tuh kayak gimana? Apa hal yang enggak aku suka? Apa hal yang sering bikin aku sakit hati? Apa hal yang bikin aku bad mood? Nah, aku tipikalnya kayak mencari, kayak mengingat kejadian-kejadian yang mungkin buat hati aku enggak enak atau kayak mau ngebuat aku nih kayak gak suka gitulah. Nah, aku tipikalnya kayak gitu. Tapi tahu nggak sih, pada dasarnya semua orang tuh tidak kenal dengan dirinya sendiri. Iya, emang. Aku akui itu. Aku selama 20 tahun nggak kenal sama diri sendiri. Sama sih. Lebih kenal orang lain. Nah, the self healing ini tujuannya buat kita lebih kenal ke diri sendiri. Iya, karena aku pernah menjadi orang yang self healing. Cuma self healingnya karena ada satu kejadian dan akhirnya aku kenal sama orang. Dan kenal sama orang, akhirnya aku kayak ujung-ujungnya tahu nih kenapa ujung-ujungnya aku tahu aku harus self healing, ngerti nggak sih? Karena kan sebelumnya aku kalau kita semua awam ya, kalau ada masalah kita itu selalu menyalahkan yang pembuat masalah ataupun kita, ya nggak sih? Dan terkadang juga kita bikin kayak ketika ada masalah tuh bodo amat aja udah, karena kita ngerasa biasa aja gitu loh. Nah, kalau aku tipikal yang kalau ada masalah tuh kepikiran sih, akhirnya kayak selalu jarang terungkap sama orang-orang tertentu akhirnya. Terus ada kayak di masa lampau yang kependam, mungkin masih kecil kan, gak bisa yang kayak gini nih. Pasti ujung-ujungnya aku tuh pernah denger podcast kalau kita yang masa lalu yang nggak baik di waktu kita kecil itu kebawa terus sampai dewasa, sampai kita sekarang. Dan akhirnya aku pernah ketemu psikolog. Ketemu psikolognya tuh bukan karena aku gila istilahnya. Cuman aku pengen tahu nih, aku tuh ingat tuh aku tuh dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, kok aku beda sekarang kayak gini gitu. Jadi ada yang salah. Jadi mengetahui awal mula aku mengenali diri sendiri itu aku tahu nih, aku dulu tuh kayak gini. Aku SMA kayak gini. Terus kayak sekarang aku tuh ngebandingin diriku dulu sama sekarang gitu. Jadi dibandingin, akhirnya yang nemu nih yang salah. Mencoba untuk menyembuhkan sendiri nggak bisa nih, perlu bantuan psikolog. Pada akhirnya datang ke psikolog dan ngomong-ngomong nih, kan kita tuh itu sudah salah satu langkah yang tepat. Soalnya selalu curhat sama teman-teman atau orang lain itu bukan bagus ya, cuman mereka itu nggak bisa ngasih solusi emang pas sama yang kita alamin. Bener gak sih? Bukannya nggak percaya sama teman, cuman selalu curhat, cuman ya kayak gini-gini sebatas aja. Karena mereka cuman sebatas pendengar yang baik. Pendengar dan tahu masalah yang kita ceritain, udah gitu. Gak tahu apa sama yang diri kita nih gitu. Jadi kita ngomong sama psikolog itu adalah hal yang bagus sih. Kayak setelah itu baru psikolognya menyarankan ABCD dan akhirnya aku ngerti kenapa selalu kebawa sama yang lampau-lampau. Karena kita itu nggak ikhlas, pertama ya kata kamu tadi, benar nggak ikhlas. Terus kedua, kita tuh selalu menyalahkan diri sendiri sama orang lain. Karena sesuatu yang terjadi itu ya udah kayak gitu. Itu adalah bagian hidup dan itu yang bakal ngehambat kita bakal mencapai sesuatu yang ada di depan. Karena kita tuh terpatok sama kesalahan dulu. Entah kita yang berbuat salah atau orang yang berbuat salah sama kita. Nah, itu bakal mempengaruhi cara pola pikir kita. Intinya tuh gini, tempatkanlah masa lalu di tempatnya. Kalau aku pribadi tuh biarkanlah masa laluku berdamai di masa lalu. Nah kalau aku pribadi kayak gitu. Kalau kamu gitu, kemarin aku dibilang psikolognya kayak gini, masa lalu kamu itu nggak kamu lupain, kamu itu masa lalu kamu tuh kayak atas di belakang katanya gitu. Karena orang yang udah ngerti tentang hal kayak gitu tuh kan dengan cerita kita dia tuh udah tahu kalau kita tuh masih belum ini gitu. Jadi tipikal orang nemuin yang namanya self healing itu nggak mudah sih menurut aku, karena kata kamu tadi edukasi kurang yang pertama. Nggak semua orang menganggap penting kalau mental health itu termasuk mental health nggak sih? Masuk dong. Masuk ya. Nah itu tuh penting, ngerti nggak sih? Iya, tapi
ya itu banyak orang yang nyepelekan gitu kan. Bener, aku tipikal yang nyepelekan juga dulu. Bukan nyepelekan, kayak nggak tahu. Dia pada akhirnya ngalamin sendiri. Karena kita itu, karena kan aku ada tekad nih kayak buat berubah gitu. Maksudnya bukan berubah untuk jadi orang lain. Aku tuh mau ngambil diriku yang dulu gitu loh, sifatku yang dulu gitu. Kita kembali aja ke mode awal gitu. Iya, mau ngambil kayak mengulang. Tapi kita harus tahu dulu kenapa kita nggak berubah jadi sekarang kayak gitu. Jadi mungkin sekarang tuh karena mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh perlu itu. Nah itu dia perlu orang itu perlu pengingat dan pemberitahu nggak sih? Aku tuh karena pada dasarnya manusia tuh perlu kontrol orang lain kok. Iya emang. Kita tuh nggak ada istilahnya bisa berdiri di kaki sendiri. Buat segala hal nggak bisa. Ya emang nggak bisa. Kita pasti perlu orang lain buat sekedar ngontrol, buat sekedar teman curhat, buat sekedar apa gitu. Kita selalu perlu orang lain kok gitu. Tapi sekarang aku mikirnya kalau teman curhat tuh nggak bisa kamu curhat sama teman-teman deh gitu. Karena yang bisa kamu percaya adalah diri kamu sendiri. Iya, semakin aku kenal diriku sendiri, aku tuh nggak percaya sama orang lain, tau nggak efeknya? Iya. Kamu gitu nggak? Kamu Enggak gitu nggak sih? Aku gitu kayak, maksudnya sih sekarang itu setelah aku mengenal self healing itu dan akhirnya kayak tahu diri sendiri dan mencintai diri sendiri itu, ujung-ujungnya nggak percaya orang lain. Kayak gimana ya? Ini misalnya punya masalah, cerita. Ini masalah ini nggak selesai gitu. Mending aku mikir sendiri, cari solusinya apa, akhirnya nyelesain gitu nah. Karena berarti kamu pada saat itu masih mampu. Ngerti nggak sih? Berarti kamu mampu gitu loh. Beda. Kalau kamu mampu, kalau aku mungkin nggak mampu. Aku perlu orang lain. Karena aku nggak mampu buat sekedar nemenin berproses aja buat nerima diri sendiri. Karena itu bagian tersulitnya itu adalah menerima diri sendiri dan memaafkan. Bagian tersulit tuh kata maaf doang. Maaf tuh enak, cuman bisa nggak sih diri sendiri ini memaafkan, ikhlas hati. Tapi itu nggak lepas nggak sih dari bantuan dari Tuhan? Iya, doa sih. Ya kalau kita nih ngomong nih banyak kayak gini, tapi ke ujung-ujungnya kita lupa sama Tuhan kita, itu nggak bakal. Nggak bisa. Ya aku juga di psikolog kemarin itu kunci katanya. Dekatkan diri dulu yang pertama sama Tuhan, setelah itu berdoa. Ibaratnya di atas kepala di sini tuh Tuhan. Nggak ada yang lebih di atasnya karena Tuhan, gitu. Yang bisa mendamaikan hati kita tuh ya campur tangan Tuhan ya sih, ya kan? Iya benar banget. Nah itu guys, bijaksana aku hari ini. Gila, nah metode tadi kan me time nih. Me time itu kayak sekedar buat waktu diri sendiri karena kembali lagi self healing itu dari diri sendiri untuk diri sendiri. Entah itu me time kayak ngelakuin apa hal yang aku suka atau ngajak ngobrol diri sendiri atau aku introspeksi diri. Pokoknya mengenjoykan diri sendiri. Habis itu kita ngendaliin pikiran, emosi gitu loh. Nah itu ya kembali lagi memaafkan. Dan bagian tersulit adalah berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan masalah itu gimana susah caranya? Susah sekali Bu. Karena itu adalah musuh kita di dalam diri gitu loh. Terus kita ajak damai itu bagian sulit. Apalagi masalah itu tidak adil untuk diri sendiri. Itu nggak bisa, emang nggak bisa. Dan kita harus susah menjadi orang yang sangat ikhlas. Tapi emang itu tuh emang susah menjadi orang yang ikhlas di saat itu juga. Ngerti nggak sih, hari ini kita dapat masalah nggak bisa, kita perlu kayak kamu bilang tadi dengan me time kan, perlu waktu emang nggak bisa sih. Dan jangan bertumpu pada waktu juga. Banyak orang tuh kan berprinsip biarkan indah pada waktunya. Bullshit, nggak ada itu. Ibaratnya tuh kita tuh sakit sakit jatuh terus ngomong sama luka biarkan sembuh pada waktunya tanpa kita kasih P3K. Nggak mungkin gitu loh. Gitu kita juga ada sama usaha mental. gitu, serius. Nah selain kita apa lagi? Apa ya, lebih ke introspeksi sih, kayak menempatkan masa lalu tuh udah aja biar berdamai di masa lalu. Datang ke psikolog kalau memang kita ngerasa perlu lah. Dan ketika self healing itu tidak berhasil. Nah, berarti sebenarnya step-nya itu misalnya yang pertama kita ngertiin ada luka batin, kedua self healing, ketiga baru ke psikolog. Kalau aku kebalik lah. Aku ke psikolog dulu baru ketemu karena kamu mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di diri sendiri. Aku nggak tahu. Aku tahu masalahnya apa yang buat aku kayak gitu, cuman gimana caranya aku menanggulangi gitu. Nah, kalau aku tuh tahu nih, sudah tahu. Aku tuh traumanya karena masalah cinta lah gitu kan. Jadi aku perlu self healing dan aku berhasil. Tapi kalau ketika aku nggak berhasil, aku juga bakal mutusin langkah yang sama. Aku perlu ahli ini dalam bidang ini yang lebih ahli gitu loh. Jadi karena ibaratnya tuh gini, aku sakit kalau udah kronis aku perlu dokter. Oh iya, tuh mau meninggal ya berarti. Nah, yang luka batin yang kamu alamin dulu, kamu trauma sama cowok nih. Nah, apa yang dampak dari itu apa? Dampak dari itu dari akhirnya berdampak pada akhirnya 1 tahun aku memilih untuk sendiri dan tidak percaya dengan cowok lain. Bukan karena nggak laku ya? Bukan.
Jadi pernah tuh kalau sekedar bullshit tuh enggak, kayak ada tuh beberapa cowok yang deketin, udah coba kan, udah maksa diri sendiri nih nerima dan mencoba mengenali orang ini, di tengah jalan tuh tiba-tiba rasa takut itu muncul lagi. Iya, dan akhirnya ngomong udah ya nggak bisa diterusin. Aduh. Nah, sedih banget ya. Sekarang apa kabar? Alhamdulillah udah sembuh sih. Ada. Oh, ada ya. Oh iya, cuman tak terlihat ya. Oke. Iya. Nah, kalau aku sekarang kan udah tahu diri sendiri nih. Jadi aku sekarang itu ngapain atau apapun itu nggak takut untuk sendiri, kayak membuat diri sendiri aja gitu. Karena aku kenal diriku pasti bisa ini itu gitu. Nah, kalau dulu aku tuh nggak bisa lepas dari ini namanya orang, nggak sih, kayak ketergantungan. Akhirnya aku nyari orang, di mana orang yang bikin aku nyaman. Maksudnya kayak wah, nih orang, misalnya aku dulu tipikal orang yang nggak bisa, yang maunya diperhatiin terus lah, tipikalnya. Jangan. Nah, akhirnya dulu temen siapapun yang emang dia tuh care banget sama aku, misalnya kayak kayak saudara lah ya. Akhirnya aku tuh kayak lengket, kayak buntut, kayak parasit gitu lah istilahnya. Jangan. Karena prinsipnya, karena aku adalah penyembuh terbaik untuk iya diri. Bener banget. Tapi ya dulu tuh emang aku nggak bisa. Aku sebelum kenal sama diri sendiri tuh aku nggak tahu aku nih bisa apa aja, apa yang nggak disuka. Iya, apa yang aku di diriku yang punya nilai, ada value. Nah, kan diri orang tuh punya value nih, nilai-nilai baik gitu nah istilahnya. Jadi dulu itu nggak tahu nih aku harus apa. Tapi setelah aku mengenal namanya self healing, maksudnya itu udah ada niat nih buat sembuh, misalnya nggak mau lagi kayak gitu. Akhirnya aku nemu step by step, aku bisa ini, aku ngelakuin ini. Akhirnya aku sendiri pun bisa kesana kemari gitu, nggak harus kayak ada temen segala macam. Temen emang butuh, cuman kan nggak selalu gitu. Dan sekarang itu kayak udah pertemanan itu udah bagiku kayak seadanya aja. Sekarang udah pelengkapannya. Sekarangnya itu udah mikirin ke jenjang tujuan hidup. Sekarang aku mikirin kayak gitu. Karena semakin dewasa semakin individualis. Iya, bener banget gak sih? Iya kak, bener banget cuy. Karena sekarang gitu kalau mau jalan tuh mikir ada benefitnya nggak sih kalau keluar? Iya, sekarang udah nyari lebih benefit, menghargai waktu. Iya bener, aduh gila. Itu dampak baiknya kalau kita itu bisa self healing. Iya enggak? Iya, lebih kenal diri sendiri. Dan mampu nerima ketidaksempurnaannya aku gitu. Gila, bijaksana bener. Siapa yang mau pacar kabut? Siapa pacar kamu siapa? Nanti aku taruh di bio ya, di sini nama pacarnya. Nah, aku bilang ke kamu tadi kan self healing nih. Self healing itu bisa gagal nggak sih? Bisa gagal nggak? Kan bisa. Kamu bilang tadi tuh bisa loh. Bisa. Nah itu karena ketidakmampuan. Karena kita tuh nggak sabar atau kayak gimana? Karena diri sendiri tuh kadang nggak mampu gitu loh. Makanya kamu bilang kadang kamu ngerasa di satu titik kamu perlu orang lain, yaitu ahlinya, psikolognya. Iya benar. Jadi karena kan self healing ini untuk diri sendiri kan. Kadang diri sendiri tuh nggak mampu untuk menolong diri sendiri. Iya. Gagal itu mungkin entah kita yang nggak bisa buat nerima keadaan atau memaafkan. Oke, jadi faktornya karena kita itu emang dari diri sendirinya aja yang karena gagal. Niat kita kurang ulet, ya kan? Iya, mungkin juga karena ada beberapa faktor, misalnya pada saat dia berproses kan, tiba-tiba orang dari masa lalunya yang pernah mukul dia datang lagi, hancur, ambiar udah. Atau orang tua yang ninggalin dia dulu datang tiba-tiba, hai nak, gitu kan? Langsung shock kan? Iya, berarti kita tuh belajar langsung flashback kan? Ini kepala, ya bener flashback. Kecuali kamu mau operasi kepala, hilang ingatan, mungkin kamu gak usah. Mau jedotin dulu amnesia gitu kan? Jadi faktor utamanya karena kita itu kayak nggak kuat gitu lah. Nggak kuat. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki ketahanan mental yang berbeda. Bener. Dan sekarang tuh tahu nggak sih, kadang tuh kebiasaannya ya, apa sih, cuman gitu aja, lebay banget. Aduh, itu jangan. Ya, karena semua orang tuh punya level perasaan yang berbeda-beda. Karena kebiasaannya orang tuh menempatkan mereka tuh di dirinya orang itu, kayak misalnya aku nempatin aku ke kamu, apa sih, cuman gitu aja. Iya, karena aku ngerasa kamu tuh aku gitu loh. Iya bener. Aku sering banget nemu orang kayak gitu. Iya kan, apa sih, lebay katanya, candaan apa sih ya? gitu aja. Atau memang kayak mereka belum nyampe kali ya ini. Enggak, karena mereka itu bukan apa ya, kayak nggak ngerti aja kali ya. Iya. Mungkin aku dulu juga tipikal orang yang bercanda mungkin keterlaluan. Jadi semua orang aku candain gitu. Dan aku sekarang mengalami. Pada akhirnya kan kita sekarang udah dewasa nih. Aku kenal diri aku. Apa yang hal kita nggak suka tuh jangan sampai orang itu ngerasain juga. Istilahnya kayak lebih menghargai
perasaan orang lain, ya nggak sih? Dengan ucapan kita kan. Yang faktor utama kita nyakitin orang lain itu ya ucapan sih menurut aku. Belajar menghargai untuk dihargai. Iya, karena ada orang yang bercanda, mungkin bercanda itu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kamu menyamakan level bercanda kamu sama orang ke kamu sama orang lain kan beda. Nah, setelah bercanda keluar tuh apa sih gitu aja sakit hati. Iya, dan misalnya kesel banget anjir. Sumpah. Aku kesel. Nah, tapi ada juga tipikal orang yang bercanda menyampulkan bercanda, tapi isinya emang sekaligus emang menyambati, apa enggak sih? Pernah enggak kamu orang gitu? Sama kayak nasehatin, tapi ngejatuhkan. Sering enggak? Iya, berlindung di balik kata apa sih cuma nasehatin, ngingetin. Iya, cuman caranya dia tuh. Apalagi itu orangnya bukan orang dekat kamu. Aduh, itu parah banget. Mohon maaf, bikin kesel. Kalau orang dekat ya mungkin kemungkinan dikit orang itu bakal paham sama kamu. Dan orang itu tahu dong sama aku gitu kan, tahu bagaimana aku. Dimaklumi lah. Tapi kadang-kadang itu karena kamu kebiasaan di tongkrongan satu kamu yang kayak gitu, tapi jangan bawa sifat kamu ke tongkrongan lain. Siapa tahu di tongkrongan lain itu cara bercandanya beda gitu. Intinya jangan samakan dirimu dengan orang lain. Iya benar. Dan misalnya kita berteman dekat pun nggak selalu teman dekat kita itu hatinya lagi bagus, suasananya naik turun. Ya, makanya kalau mau bercanda sama orang atau berinteraksi yang mungkin agak berlebihan, dilihat dulu gitu. Lihat lawan bicaranya, lihat isi bicaranya, lihat sikonnya. Lihat raut mukanya. Ya, kalau dia lagi mood mungkin kamu bercandain gitu ya nggak apa-apa, pasti dilawan. Ya itu pentingnya kita tuh kayak pertama tuh hargain orang lain dulu. Kayak kita tahu nih, kayak kamu mengenal diri kamu sendiri susah kan istilahnya kan. Banget. Apalagi kamu mengenal orang lain yang di luar dari tubuh kamu gitu nah istilahnya gitu kan. Iya, tapi terkadang tuh sekarang banyak orang yang lebih kenal kita ya. Iya, benar. Kendall tuh kayak ini. Padahal yang punya diri tahu lah. Aku ini kayak itu gitu nah. Sabar. Kan contoh. Iya, kan gitu. Iya, gitu. Dia tuh gini. Yang punya diri aja belum kenal nih gitu kan. Iya sih bener. Itulah. Minum dulu, tapi sering ngerasain kayak gitu, sering kayak nggak dihargain orang lain. Sering banget. Dan apa yang kamu lakuin? Lebih kayak gimana ya? Kadang aku ikutin jokesnya, kadang aku ngomong bahwa bercandanya nggak cocok sama aku bilang nggak lucu, gue bilang gitu aja sih. Aku sering ketemu orang kayak gitu dan dibilang baper, tahu nggak sih? Baper, nggak boleh baper ya. Aduh, baperan gitu kan. Maksudnya kan bercandaan kamu tuh bukan nggak lucu bagiku gitu nggak sih? Kalau emang kamu nggak bisa mencandain aku dengan benar, mending kamu nggak usah candain aku deh. Karena orang itu selalu nempatin dirinya tuh ke orang lain. Bener banget. Iya, mungkin dia ngerasa aku aja dibercandain itu biasa aja. Iya, itu kamu, bukan aku gitu. Iya bener banget. Aku semenjak tahu nih kelirunya tuh di situ. Semenjak tahu hal-hal yang nggak aku suka tuh, aku tuh lebih hati-hati untuk berinteraksi sama orang gitu nggak sih? Bukannya aku nggak mau aja gitu apa yang aku lakuin sekarang ujung-ujungnya ketimpa ke aku lagi gitu. Jadi semakin kita menghargai orang, semakin kita sering bilang maaf, terima kasih, itu tuh kayak tolong, ya udah gitu, ya udah simple aja little things, jangan nyakitin orang lain, udah. Walaupun kita misalnya ujung-ujungnya jadi nggak asik, tapi kan nggak apa-apa asal nggak nyakitin orang lain. Itu prinsipku sih sekarang. Karena hidup itu prinsipnya take and give. Iya, take and give kayak gimana? Take and give. Maksudnya kayak gimana tuh take and give? Ya maksudnya kan memberi dan dikasih. Kayak misalnya kamu memberi rasa sakit ke orang lain, itu nanti akan kamu dapat. Nah, itu adalah prinsip hidup yang aku yakin. Itu aku sadari banget. Makanya sekarang tuh aku tuh kayak be careful banget untuk berinteraksi sama orang. Tapi ujungnya emang jatuhnya kayak aku jadi kayak kaku kadang-kadang. Karena kan aku tuh mau kenal dulu nih orang kayak gimana, biar aku tuh kayak hati-hati ngomongnya. Tapi kadang-kadang kelepasan juga saya gitu. Tapi kalau emang di awal orangnya emang udah kayak gitu ya aku kayak gitu juga. Tapi kalau orangnya emang slow juga, aku slow juga. Nggak mungkin kan dia slow, aku barbar. Takutnya ujung-ujungnya dia nggak mau nongki lagi sama aku. Malah dia kayak ngomong, apaan sih nih orang gitu kan. Iya, aku tuh paling takut diponis orang kayak gitu loh. Jadi awkward gitu gak sih? Anjir banget, itu baby buruk banget itu. Aduh. Oke, kita masuk lagi ke self healing ya. Jauh banget cuy. Nah, dari gagal nih. Ini nih kamu yang kamu rasain dari self healing ini bener-bener ampuh gak sih? Ngilangin apa luka yang ada di batin kamu? Kalau aku sih ampuh. Ampuh emang permanen. Tapi belum tentu untuk orang lain. Karena diriku sendiri beda sama orang lain. Mungkin dari cara dia nerima dirinya sendiri gimana caranya gitu, beda-beda. Nah, kalau memang jadi itunya yang aku sampaikan sebelumnya, ketika kamu self healing berulang kali dan kamu rasa semua itu udah kamu lakukan dan tapi masih belum berhasil, berarti kamu memang perlu ahli.
perlu bantuan ahli. Karena kita tuh nggak tahu harus ngapain. Dan jangan pernah bermindset untuk orang yang ke psikolog, konseling atau psikiater itu adalah orang gila, jangan. Nah, atau orang yang sakit, jangan. Ada cerita lucu. Temen aku tuh waktu pertama kali psikolog, cerita kan dengan bangganya. Aku ngerasa itu pencapaianku yang bagus. Aku pribadi, karena berani. Wah, aku ketemu nih kayak terharu, senang tuh. Nah, akhirnya titik dimana aku bisa ngebayar rasa keinginan aku untuk bisa memperbaiki diri. Dan ini titiknya yang paling ampuh istilahnya kan. Cerita nih sama temen, kamu gila kah? Aduh, langsung jelek gitu gak sih? Jelek sih, jujur emang jelek, cuman ujung-ujungnya kita harus memaklumi lagi. Tapi kalau udah dikasih tahu dan orangnya tuh tetap bilang itu gila, kayak kesel gak sih? Dan kayak sekarang itu semakin aku kenal diri sendiri, semakin mudah untuk tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tau gak sih? Jangan dong. Aku kayak gitu tipikalnya. Jangan. Maksudnya udah kita kasih tahu nih. Tapi tetap itu jadiin sesuatu yang kesalahan, kayak kita itu selalu jadi bahan kesalahan. Paham gak sih? Kita tuh selalu disalahkan atau kita tuh jadi sesuatu bahan yang emang kita tuh nggak suka. Aku nih bilang ke kamu nggak suka. Tapi kamu tetap ngelakuin ujungnya dan ujung capeknya, dan akhirnya kan aku capek. Aku nggak mau nih. Berarti kamu yang perlu ngejauh. Aku yang ngejauh. Jadi aku tuh mudah. Sekarang tuh aku mudah banget kayak lepas sama orang. Sama banget. Sedeket-deketnya kamu sama aku. Cuman kalau kamu nggak bisa menghargain aku, karena pada dasarnya tuh seperti ini. Aku tuh tipe orang yang buat teman aja ya, apalagi pasangan tuh aku tuh paling cerewet. Kalau dalam teman aja orang itu nggak bisa ngehargain aku dan ibaratnya tuh relate sama aku bakal ngejauh. Karena prinsipku satu aja. Aku udah kenal diriku sendiri dan aku pengen sayang sama diri aku. Iya benar. Dan kayak nggak dihargain itu adalah faktor sih. Aku tuh paling mudah untuk menjauh. Sekarang itu ngebenteng sih. Ini diri, ini ada benteng, itu orang lain. Jadi anggapannya orang lain itu cukup sampai sini aja gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa lewat benteng. Tapi kalau emang kayak nggak pilih kasih, kalau misalnya orang yang udah lewat benteng ini nggak menghargain aku, istilahnya aku mudah ngejauh gitu. Aku tuh punya alasan, aku tuh nggak pernah nggak ngehargain kamu ya istilahnya. Tapi kamu kok selalu kayak istilahnya kayak mukul lagi kayak aku juga punya perasaan lah istilahnya. Kan di sini kita individu. Karena ekspektasi sih. Iya, maksudnya kamu berekspektasi dia akan seperti ini. Iya enggak sih? Anjing nih orang. Aku langsung konseling anjing. Iya, aku tipikal orang yang semudah berharap. Nah, makanya itu kalau tips dari aku gini ya. Anjir. Kenapa aku konseling kan nih? Anjir benar. Nah, ini tips sebenarnya buat siapa aja ya. Entah itu dalam cinta, pasangan, kerja atau apa. Aku tuh tipe orang yang berekspektasi untuk kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk. Aduh, aku tuh otakku nih berjenisnya tinggi lah kan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk orang lain kebanyakan orang tuh lebih berekspektasi yang baik-baiknya aja, tapi tidak berekspektasi untuk hal yang buruk. Jadi misalnya gini, aku sama pacar aku sekarang berekspektasi kan ibaratnya bisa sampai nikah, punya anak dan sebagainya. Tapi ekspektasi terburukku adalah ketika aku suatu saat nanti kehilangan dia, ya udah gitu loh. Nah, jadi ketika itu terjadi, ekspektasi baik atau buruknya, aku nggak terlalu sakit hati dan nggak terlalu itu bahagia. Enak gak sih ngelakuinnya? Kan kamu ngomong enteng nih, tidak ada beban bata. Kalau ngelakuinnya enak gak sih? Aku pernah udah di posisi itu. Tapi maksudnya aku juga pernah di posisi dimana aku kayak bodoh amat, kayak mau menjadi orang yang bodoh amat, tapi nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa kayak kita itu nggak menghargai orang tuh kan istilahnya aku tuh nggak pernah ngelakuin hal yang nggak kamu suka loh gitu. Nah karena kan aku udah tahu, tapi kok kamu tahu tapi kamu tetap ngelakuin dan jadi ini tuh bahan lelucon gitu. Nah ya berarti ya itu kita yang perlu ngejauh. Dan prinsipnya satu aja dalam circle, secukupnya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu sama jauh. Siapapun, gak cuma circle saya. Iya sama siapapun kan bener kan, sama siapapun, mau sama pasangan mau apa. Karena yang paling menghantam kita lebih dengan sangat kuat itu adalah orang terdekat, bukan musuh. Bener. Itu jadi quotes tadi ya guys. Orang yang suka menghantam kita adalah orang terdekat. Emang bener. Nggak bohong. Karena kita tuh kaget, shock. Ibaratnya kita sahabatan nih berdua, kamu tuh udah buntutnya aku nih gitu kan. Istilahnya kayak tahu segalanya. Ibaratnya dari atas bawah, belakang, pokoknya tahu banget. Tiba-tiba satu saat ada kejadian dan aku ngerasa kamu adalah orang yang paling jahat, lebih jahat dari musuh. Karena orang tahu. Orang jahat itu ada bukan jahat sih, cuman kayak orang yang lebih nggak tahu diri itu kadang-kadang atau lebih sering datang dari orang terdekat. Ya karena orang terdekat ini mungkin ngerasa dekat, tapi dia nggak bisa membentengin nih.
Maksudnya tuh kalau rasa dekat lebih seenaknya. Iya bener, aku tuh mandang ya kayak nilai orang-orang tuh kenapa misalnya deket-deket sama ini nih, kenapa dia seenaknya, karena dia ngerasa oh pasti bakal marah atau segala macam. Nanti udah baikan lagi. Iya bener, dan pada akhirnya kita sadar bahwa yang sangat menghantam diri kita adalah orang terdekat. Itu kemungkinan banget sih. Makanya sekarang itu mungkin dulu aku tuh nggak bisa marah, tipikalnya nggak bisa marah sama orang-orang circle aku karena kayak takut segala macam. Tapi semenjak aku tuh kayak risih nih, kalau misalnya kamu ngelakuin hal yang gak suka dan kamu tahu, aku tuh mudah marah loh, kayak mudah ngeluapin sesuatu dan akhirnya berguguran, ngerti kayak seleksi alam akhirnya. Jangan takut kehilangan orang yang gak iya aku nggak takut banget sekarang cuy. Nah dari situ aku tuh kayak orang tuh mungkin aku tuh lebih suka loh sama orang yang misalnya berinteraksi atau berteman dekat atau pacaran, tapi masih ada rasa segannya. Jadi dia tuh kayak ada tahu dirinya, ada tahu batasan gitu loh. Walau gimana pun dia itu masih orang lain, bukan diri kamu sendiri gitu. Nah sama diri sendiri aja nggak boleh seenaknya, apalagi sama orang lain kan. Aduh bijaksana. Wow. Makanya itu kan aku tuh pernah punya musuh, pernah punya sahabat. Ketika sahabat aku ada masalah sama aku yang bikin aku sakit hati banget, dan aku akhirnya sadar bahwa dia tuh lebih buruk dari musuh aku. Iya, karena musuh kan dia nggak tahu kita. Nah kalau orang terdekat tahu kita. Kayak ini ada pengalaman ya. Emosi banget nih ibu, sabar bu. Sawadikap, iya, aku bener sering ngalamin. Bukan sering sih, ada beberapa ngalamin itu. Ya tapi ada sih orang yang emang ada beberapa orang yang emang semakin aku deket dia semakin bisa untuk menghargai. Wah itu orangku jaga sekali teman, tidak akan kulepaskan menjadi temanku anjir. Aset ini maksudnya mencari orang yang tahu diri ini gimana gitu. Tapi kalau misalnya tapi kita nggak bisa untuk mengatur sih orang terdekat kita tuh mau kayak gimana. Tapi kembali lagi sama diri kita nih, sebisa mungkin bersikap seadanya dulu. Yang mana orang yang bisa kita kasih peluang untuk dekat banget sama kita, yang mana orang yang cuman di situ aja gitu. Makanya ubah mindsetnya dong, perlu milih temen. Iya aku milih cuy. Iya kan banyak orang-orang yang nonton tuh gitu kan. Maksudnya itu aku nongkrong sama siapapun, maksudnya sama siapa aja bisa. Cuman sisi lain kalau yang dekat untuk dekat sih, ya kudu milih banget. Itu ngaruh. Aku sadar sekali itu ngaruh. Kalau kamu berteman sama orang parfum, mungkin baunya bakal bau parfum. Bener tuh kata pepatah orang tua ya. Emang nggak salah tuh. Pepatah orang tua banget. Iya kan? Kamu tuh kalau temenan sama orang jual parfum bakal ikut wangi. Begitu juga sebaliknya. Imbasnya dapat. Kayak kamu sering berteman sama pengusaha, mungkin kamu dapat pelajaran bagaimana cara berusaha dengan baik. Iya nggak sih? Iya benar banget. Makanya perlu milih. Jadi ubah mindsetnya buat memperbanyak teman, tapi perbanyaklah relasi. Iya benar, relasi. Sekarang hidupku kayak gitu. Perbanyak aja yang seperti itu. Tapi untuk yang intens yang masuk ke dalam lingkaran hidupmu, pilih, milih. Jangan sampai salah. Iya, asalkan itu orang harus punya tujuan hidup lagi nggak sih? Kalau orang yang gak punya tujuan hidup mungkin dia cuek-cuek aja, ngerti gak sih? Gak semua orang sadar atau tahu kalau dia tuh punya tujuan hidup. Semua orang tuh punya tujuan hidup, tapi tidak semua orang punya prinsip hidup. Gak punya tujuan. Ada orang yang gak punya tujuan. Belum pernah ketemu sih. Aku karena circleku yang pernah aku temuin dan kenal tuh punya tujuan hidup. Misalnya tujuan hidupku dalam waktu ke depan aku pengen pengen buka ini, usaha ini, pengen nikah umur segini, itu kan udah kayak tujuan ya, goals yang pengen dia cari. Iya, aku tuh nggak ada sih aku nemu orang yang emang gak punya tujuan hidup. Gimana tuh? Kenapa aku bilang dia tuh gak punya tujuan hidup? Gak ada mikir masa depan dia. Ngalir aja gitu ya? Ngalir, ngikutin arus. Cuma iya boleh, terus alasannya nggak boleh berharap. Maksudnya kan kita punya cita-cita. Maksudnya kita sadar pun sama kita tuh perlu self healing itu mungkin faktornya kita punya tujuan hidup. Kenapa kita butuh diri kita yang lebih baik? Karena kita punya tujuan nih, jadi kita harus menjadi lebih baik. Itu mungkin kenapa tumbuhnya kita harus self healing. Tapi ada orang yang nggak punya tujuan hidup ya. Aku kaget lah karena pernah ketemu aku ketemu anjir ngalir. Karena yang sering banyak aku temuin tuh banyak orang yang tidak punya prinsip hidup malah. Tidak punya prinsip hidup tuh kayak misalnya orang ke kanan dia ke kanan, orang ke kiri sejenis ngalir, tapi masih punya goals gitu loh. Jadi misalnya hari ini dia berusaha. Iya. Besok dia jadi pegawai. Besok enggak, besok misalnya gini loh. Hari ini prinsip mungkin dia punya gimana ya?
sederhananya itu dia tidak punya prinsip hidup atau bahkan pun punya tapi tidak sekuat itu gitu loh. Jadi misalnya temannya hari ini jadi Ukti ikut, Ukti kan besok Nokti ikut, Nokti. Jadi orang seperti ini nih orang-orang yang tidak punya prinsip hidup yang kuat gitu. Tapi kadang itu bukan punya prinsip nggak sih? Dia belum nemu kalau itu jati dirinya. Lebih kayak situ nggak sih? Prinsip itu datang karena kita punya jati diri. Iya. Nah, ya nggak sih? Karena dia mungkin belum kenal diri sendiri ya. Belum kenal diri sendiri dan dia nggak tahu jati dirinya tuh kayak gimana. Wajar sih kalau orang lepas pasang jilbab, mungkin dia ngerasa ini dia nggak sih? Besok nggak sih? Makanya itu kamu bilang itu circle itu penting banget. Iya. Ya kan? Orang terdekat tuh penting banget. Gila, sumpah. Karena itu mempengaruhi banget, coy. Itu yang berkembang biaknya ikan gue. Nah, yang toksik ngatain sombong, aku sekarang bodo amat, sumpah ya nggak sih? Jumpa fans kan nih? Iya sih, aku juga sering ditimpa. Pernah nggak sih teman kita yang toksik yang kita jauhi terus ngatain sombong banget sih sekarang? Yang aku tuh toksik ada sih teman aku tuh nggak berani kalau temanku toksik sih, karena diri aku sendiri pun sering, karena aku percaya misalnya nih orang nih toksik sama aku, mungkin akunya berperilaku yang mungkin terbuka sampai mereka jadi toksik, paham gak sih? Misalnya nih kan misalnya aku nggak enakan, ada orang nih toksik, misalnya selalu ngoceh atau ngata-ngatain toksik lo. Nah mungkin karena aku selalu ngasih ruang gitu, jadi aku tuh tipikal orang yang nggak mau bilang toksik. Siapa tahu dia toksik di kita aja, sama orang lain enggak gitu. Nah nggak mau bilang teman gitu, tapi emang kenyataannya teman-teman ada yang toksik gitu. Yang katanya aku bilang itu dia nggak mau menghargai orang lain. Susah sih. Ya. Karena toksik itu berbeda-beda. Luas. Toksiknya kamu belum tentu toksiknya aku gitu loh. Dari sudut pandang mana nih gitu. Kalau aku tipikalnya toksik itu dia nggak bisa menghargai orang lain. Jadi ujung-ujungnya dia membuat perasaan orang lain itu tersakiti, ya nggak sih? Toksik itu lebih ke hati sih menurut aku. Pengaruhnya. Kalau aku tuh lebih ngebentuk aku sih. Ya itu masuk juga boleh. Masuk juga ngebentuk sih. Diri sendiri sekarang gitu. Aku belum pernah sih ketemu sama orang yang toksik yang bisa membuat aku belok kesana kemari. Misalnya nih nih lah, aku nih punya teman suka tuh minum-minuman. Ini aku punya diri. Kalau aku bisa ikutan dia, berarti yang toksik adalah diriku. Karena kita kan itu pilihan kita juga, kita bisa memilih ikut apa enggak. Ini menurut aku. Berarti punya prinsip dong masih. Iya, saya. Alhamdulillah dipuji. Terima kasih. Iya, karena aku capture, aku record, masuk ya guys. Berarti punya prinsip dong. Iya sih. Iya sih, kalau aku ngomong punya prinsip mungkin orang lain nggak punya gitu. Iya, karena itu adalah bagian tersulit. Iya, Bang. Ya makanya self healing, psikolog. Ya, aku kayak gitu. Akhirnya kan punya prinsip. Aku nggak suka. Dan anehnya tuh malah baru-baru aja viral mengenai self healing, mental health baru banget. Itu gitu karena sosial media, pengaruh sosial media. Maksudnya tuh ada artis tertentu atau public yang figure yang angkat ya, yang jadi korban. Akhirnya diangkat di media. Nah, kayak kasusnya INTM dulu kan. Nah, itu kan dari situ. Jadi semakin banyak, mungkin karena influencer juga sih. Tapi paling nggak ada sih. Belum. Oh ya. Jangan sampai. Hah? Ribet. OTW lah aku juga influencer lah. Atau masih 100.000 followers tuh. Dekat ya. Nanti dihujat ya, kita. Perlu banget sih influencer sebenarnya. Nah, kalau self healing ini dia lebih keluar ke batin. Atau ada luka yang lain. Maksudnya tuh self healing ini lebih menyembuhkan untuk di batin aja kah? Atau di luar itu? Kayak tingkatannya kah? Atau gimana gitu? Ketika kita ngerasa itu tuh udah jadi trauma, kita perlu self healing. Self healing itu untuk itu gitu loh. Luka batin kan macam-macam tuh karena orang tua dan sebagainya, pokoknya apalah itu gitu. Berarti emang itu lebih fokusnya ke diri lah, ke batin, perasaan. Karena perasaan ini pengaruh sama pikiran. Iya. Dan pengaruh banget sama fisik. Oh, berarti kayak satu kesini akhirnya ke semua. Kan otak menjalankan semua kan. Iya, bener serius. Bujur. Pernah gak sih ketika kita tuh lagi sakit hati, makanya orang banyak sakit hati tuh sakit karena sebenarnya fisik dan psikis itu anak kembar, saling berkaitan, nggak bisa dipisah. Siap nggak sih? Jadi kalau psikisnya sakit, fisiknya bisa ikut sakit. Kalau fisiknya sakit, psikisnya juga ikut sakit dong. Iya. Pernah nggak sih sakit fisik tapi seneng aja? Nggak pernah kan? Pasti kepikiran juga kan? Nggak bisa, Bu. Nggak sehebat itu saya. Karena saling berkaitan. Tapi aku jarang sih sakit, cuman misalnya kita lagi semangatnya nih ngelakuin sesuatu, terus ada yang bikin kita down, kena di psikis dong. Ujung-ujungnya malas. Sakit. Bukan sakit, kayak malas.
kayak malas buat kayak semangat lagi kan. Awalnya tuh kayak membara nih ngelakuin sesuatu, ujung-ujungnya dijatuhin, dibikin down. Jadi perkara buat makan tuh males. Aduh, rebahan aja gitu. Iya bener. Dan kayak yang membuat kita membara nih awalnya semangat pun kita malas ngelakuinnya. Karena kita udah dibikin down sama orang lain. Karena itu saling berkaitan. Aduh, penting banget self healing ini. Ini gila, kayaknya bakal banyak episode deh tentang mental health nih. Karena aku tipikal orang yang udah peduli sih sama mental health. Jadi aku tuh kayak udah tahu nih, aku tuh sering denger podcast juga gitu karena usaha di masa lalu, masa-masa kemarin. Tuh banyak banget sih. Itu penting cuy masalahnya. Karena aku ingat banget kata-kata psikolog yang aku temuin itu, dia bilang apa yang kita lakuin sekarang itu bakal pengaruh sama masa depan. Itu yang bikin aku takut sama sekali. Akhirnya aku tuh kayak berjuang kayak kita nih kadang-kadang bisa ngeluapin lo. Maksudnya kayak kambuh kadang-kadang trauma itu, tapi ujungnya aku lawan gitu. Karena aku nggak mau masa depanku tuh hancur atau karena dia sendiri gitu. Dihadapi sih, bukan dilawan lebih tepatnya. Iya, dilawan cuy. Karena yang pernah aku denger ya dari dosen atau dari siapa gitu, ketika ada masalah kita memilih untuk lari dan tidak menghadapinya dan menyelesaikannya, kita tuh nggak lebih seperti anak kecil yang tidak bisa berkembang. Oh enggak, kamu maksudnya tuh kayak gini. Kamu pernah nggak sih kayak kamu tuh punya satu perasaan yang membuat kamu itu risih? Iya. Itu perasaannya muncul karena kejadian masa lalu. Nah, perasaan itu yang selalu kadang-kadang kambuh gitu. Apalagi pas kamu sendiri. Ya karena trauma. Iya, karena kok misalnya kamu dibiarin, itu bakal terus menerus. Akhirnya mencoba ngelawan, nggak boleh keluar ini perasaan gitu perlu dipaksa. Iya, itu maksud aku kayak gitu. Oh gitu ya. Ya maaf. Ya maaf. Ya itu sih yang kayak iya, perkaranya tuh sama kayak mengikhlaskan. Ikhlas itu bohong, yang ada tuh memaksakan lalu terbiasa. Iya sih. Itu intinya untuk dari kata ikhlas. Iya, karena masalah itu terjadi ya tidak bisa diikhlaskan ya, apalagi dipaksa dulu. Ya gitu. Dipaksa dulu. Akhirnya kita lupa. Iya. Nggak bisa lupa. Bisa. Kalau kamu emang bisa sibuk, ya hanya mengalihkan sementara. Percaya? Serius? Kamu pernah gak gitu? Nggak ada kata lupa selagi kamu belum amnesia. Oh iya, lupa dengan kejadian itu. Iya. Yang ada tuh kita cuma mengalihkan, kayak misalnya sekarang aku lupa sama kejadianku di masa lalu karena aku sudah mengalihkannya dengan yang sekarang. Sederhananya pas ketemu lagi ingat kejadian dulu. Ingat sekilas, cuma ya udah aja gitu, karena udah bisa berdamai gitu loh. Jadi pada intinya kita harus bisa ya udahin aja. ya udahin aja, ikhlasin aja, berjalan aja ke depan, pasti ada hal yang baik. Sampai pada akhirnya tuh aku di tahap itu sekarang. Sama. Jadi misalnya apapun yang terjadi dalam kehidupanku, mau orang ngejatuhin mau gimana, aku ngomong sama diri sendiri, ya udah aja. Ya udah aja. Wah, sedih. Aku sedih loh, guys. Kalau kamu udah sampai bisa di tahap ya udah aja tuh berarti kamu udah bisa menerima hal apapun. Belum di tingkat dimana aku emang ya udahin aja semuanya, tergantung problemnya dulu. Tergantung problemnya, tergantung situasi hatiku juga gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan. Jadi itu omongan kita tentang self healing. Tapi by the way, menurut kamu nih, self healing ini penting gak sih? Sangat penting. Seberapa penting? Sangat penting. Bisa dihitung pakai angka? Kalau 1/10 aku 10 deh. 10 sama sih. Karena kita yang ngalamin. Nah, buat temen-temen yang nggak ngalamin mungkin menganggap itu gitu ya? Remeh, berlebihan. Aduh, aku sering banget sama orang kayak gitu, cuy. Ibaratnya sederhananya ke fisik lagi nih, ketika kamu sakit, kamu perlu nggak sih obat? Perlu kan? Gitu juga self healing gitu loh. Self-healing. Nah, sakitnya itu trauma, obatnya adalah self healing. Iya sih. Dan tergantung kita juga, kita ngelingkarin sama orang-orang kayak gimana. Dan aku ada cerita lucu waktu KKN. Kan aku udah tahu nih sama mental health kayak peduli lo. Dan pada akhirnya nih orang-orang nggak tahu nih pentingnya kita itu menghargai orang mulai dari kata maupun perilaku. Jadi tipikal orangnya suka menyalahkan. Nah, aku sudah tahu nih kayak gimana. Iya, ngejudge. Kalau kita kan menyalahkan bisa, tapi harus cari solusi. Iya. Nah, itu kan tipikal orang yang bagus. Ini cuma bisa nyalahin. Nah, aku tipikalnya kan walaupun aku di situ tahu nih yang salah siapa, cuman aku menanggulangi dengan kata-kata halus, mengganti dengan hal yang bisa dilakuin untuk menggantikan kesalahan.
Jadi di situ ngaruh juga. Jadi kenapa waktu kakak itu aku kayak emang fisiknya lemah yang kata kamu tuh mungkin kayak aku kepikiran. Aku tuh udah bilang loh sama mereka nih, kamu tuh A B C D F G tentang mental health ini nggak peduli, mereka tetap ngelakuin itu karena mereka nggak pernah ngerasain. Paham nggak sih? Dan pada akhirnya aku menjadi orang yang menyalahkan juga. Maksudnya tuh nyalahin nih kalau emang mereka salah, ya udah salahin gitu. Karena mereka main kayak gitu. Karena beberapa saat aku nggak menyalahkan, cuman kita nih aku peluk nih aku kasih solusi, kasih kesempatan berkali-kali, tetap aja waktu emang titiknya disalahin ya aku gitu. Pada akhirnya mereka salah, aku bilang salah, dan itu adalah hal yang emang harus gitu. Pokoknya orang yang gitu nggak pernah ngerasain, dia nggak bakal sadar. Karena kembali lagi kita tuh perlu meluapkan rasa kesalnya kita biar nggak ketimbun. Karena mungkin kamu pada saat itu tuh ditimbun terus ya kesalnya. Udah kesal lu dikeluarin udah. Jadi nggak berguna. Orangnya emang dangkal, tau gak sih? Itu kayaknya emang susah sih kalau misalnya kita itu ngomongin mental health sama orang yang awam sekali. Panjang kali lebar tuh nggak bakal ada artinya. Nggak ada artinya kecuali dia merasakan. Apapun itu, kalau orang itu ngerasain dia pasti bakal ngerti. Setuju banget. Ketika apapun orang sudah pernah melewatinya maka akan mereka lebih paham dan mengerti. Karena orang bakal berubah kalau ngelewati sesuatu yang mungkin bikin dia sakit hati dan dia kedepannya memperbaiki diri. Nah, jadi guys, hanya itu aja yang dapat kita bincang-bincang mengenai self healing. Kalau ada salah sama kurang bisa dimaklumi karena kita berdua bukannya bener-bener ahli di bidang itu. Sekedar sharing, sama sharing aja sih. Karena si Putri udah berpotensi banget karena dia itu emang ruang lingkup dia, pendidikan dia di situ. Jadi sangat maklum kalau dia mungkin emang ada yang lebih ahli, lebih tahu lagi bisa komen di bawah. Biasanya mahasiswa psikolog tuh banyak tuh kan. Tapi di sini kayak kurang gitu guys. Tidak menemukan aku orang-orang yang ngerti psikolog. Jadi itu cukup itu aja. Putri, thank you udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini, meluapkan. Nanti nama pacarnya bisa ditaruh di sini ya. Atau fotonya langsung ya. Jadi guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Nanti bakal ini aku share juga di Instagram TV. Oke? Bye. See you next time.